dari guru saya Kiai Mahmud, konsep jamaah Masjid Istiqomah rata-rata hafid Quran semua. Amin aja dah. Jadi ini merupakan sebuah ritual yang diidam-idamkan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tapi mohon maaf, yang bisa berangkat ke tanah suci cuma orang yang dipanggil. Kalau ayatnya betul, Allah Subhanahu wa taala kan dalam surat Al-Imran kalau enggak salah ya. Wa betul bahwa orang yang berkata suci itu adalah orang yang mampu. Tapi mohon maaf, di tahun ini ada Pak Rahman orang dunia itu tukang kayu. Berapa sih keuntungan dari tukang kayu? Ada lagi tukang sendal, namun pakai celengan ini sekaligus ini pakai apalagi celengan dari kayu. Kalau orang Sunda itu celengan dari bambu, dinakawi dibolongkan. Secara hitung-hitungan finansial, secara ekonomi harus berapa lama itu nanti bisa berangkat. Tapi kenapa dalam fakta realnya kita sering melihat fenomena orang yang hartanya tajir melintir ke Singapura 1000 kali, Eropa sebulan 2 kali, ke Amerika paling enggak 2 bulan 3 bulan 2 kali. Tapi kok kenapa ke Mekah nggak pernah nyampe? Ada 2 indikasi. Satu, dia tidak dipanggil. Yang kedua, ini yang paling bahaya dan mengerikan. Emang Allah nggak mau manggil orang itu. Ini yang paling mengerikan. Bahaya. Orang yang ke tanah suci itu pasti yang dipanggil. Kenapa? Orang berangkat ke tanah suci bersenandung talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini nada kekinian. Kalau nada emak gimana? Oh, itu nada jadul. Kalau nada kekinian, tapi memang lebih syahdu nada jadul. Kalau Pak lagi talbiyah, ada acara waktu musyawarah, yang habis yang acara talbiyah itu berangkat sering. Labbaik Allahumma labbaik. Dua Allah, aku datang memenuhi. Air zam-zam. Mohon izin ya. Saya memang kalau menyampaikan materi cara pakai yang begini biasanya di atas panggung lari sana lari sini dengan ini luar biasa. Duhai Allah,
udah sampai bandara. Hajinya bukan haji yang reguler, bukan. Haji yang di atas 200 juta ongkosnya. Ini orang yang berangkat nggak tanggung-tanggung, tokoh papan atas bukan papan bawah di Indonesia ini. Udah sampai bandara, apa kata Allah? Aku nggak manggil engkau pulang. Skenario Allah bisa nggak keluar bayar. Harga 200 lebih, 285. Tapi kalau kata Allah, aku nggak manggil engkau pulang. Udah sampai bandara balik lagi. Tahu sekarang para tukang kayu yang dalam perspektif manusia gak punya jabatan, bukan tokoh, boro-boro tokoh nasional, tokoh kelurahan, bukan, gak punya jabatan. Tapi kalau Allah sudah manggil, artinya apa? Berarti orang yang dipanggil maka akan Allah mampukan itu sebenarnya. Lantas kita bagaimana? Oh simpel. Contoh, saya bikin ilustrasi. Kalau saya tiap kali doa tahajud, ya Allah, apa? Saya pengen umroh. Oke. Ya Allah, apa lagi? Saya pengen haji. Oke. Ya Allah, apa lagi? Saya pengen buru-buru. Giliran mau lagi katanya dengerin minta apa? Minta buru-buru, ajak buru-buru. Kenapa digituin? Kapten, kata malaikat nih, berangkat ke tanah suci itu tujuannya mana? Masjidil Haram. Ngejar-ngejar Masjidil Haram yang lebih dari 7.000 mil, dikejar-kejar. Istiqomah aja dulu datengin. Malah tadi kita sama mereka. Malah. Artinya apa? Posisikan diri kita layak dipanggil Allah. Pak, mau dipanggil Allah, Pak? Oh, mau dipanggil Allah? Serius? Lawan. Posisikan diri kita layak dipanggil Allah. Itu sudah kuncinya. Dengan cara apa? Sebelum sampai ke Masjidil Haram yang jaraknya lebih dari 7.000 mil, yang datang dulu istiqomah kita datangi. Itu maksudnya. Ini masjid istiqomah ini. Sebelum saya melihat di tadi itu, ahlan wassalam kepada Ustaz J. Iya. J. Masya Allah. J. Sehat J. Saya kaget kalau saya mana J. Ustaz J. Nama. Sampai mana tadi? Oke. Dikejar-kejar yang jauh, istiqomah dulu. Istiqomah ini semenjak saya tinggal di Ciputat ini saya anggap masjid yang paling heboh. Apalagi kalau bangun subuh. Oh, bangun. Itu orangnya bagus, luar biasa. Dipanggil. Panggilan Allah itu ada berapa? Ada 3. 1, panggilan sholat. Hayya sholat. Kampusnya. Nah, sebentar lagi. Entah lomba, entah ngaku. Mau ngejar-ngejar Masjidil Haram dipanggil istiqomah
jangan mikir dari mana-mana. Karena ini saya punya kisah buat mama di Cikarang. Itu ada ibu-ibu 78 tahun sebelum COVID, tahun berapa itu, 2018, berangkat haji pakai visa roda seharga 300 juta. Maka 78 tahun pejabat, bukan pengusaha lain. Oh, anaknya, cucunya, gara-gara sering ke pengajian. Setiap hari Sabtu jam 2 beliau hadir pengajian, rutin dan pernah lewat. Berangkat diantar cucunya, pulang dijemput cucunya. Pas satu waktu beliau selesai pengajian, cucunya lupa menjemput. Tungguin mama, mama, ayo sholat. Entar cucu gua mau jemput. Lah belum datang. Akhirnya cucunya nggak jemput, dia pulang jalan kaki. Di jalan keserempet mobil Rubicon. Lu tahu mobil Rubicon? Hah? Itu mah S10 depannya. Pas keserempet mobil Rubicon jatuh, berhenti mobil Rubicon. Yang turun dari mobil Rubicon masih muda, ganteng mirip kayak saya. Turun dikejar ibu, Pak Haji, ya Allah Pak Haji, maafin Pak Haji, Pak Haji gak apa-apa. Gak apa-apa, bener Pak Haji gak apa-apa. Pak Haji kan saya antar ke rumah sakit periksa, gak apa-apa. Ya udah Pak Haji sekarang mau kemana, apa, dari mana? Dari pengajian. Mau kemana Pak Haji? Pulang. Ya udah Pak Haji saya antar. Tadi tuh, gue denger dari tadi mulut lu lemes amat ya toh. Emang kenapa Pak Haji? Gua belum haji. Aduh, Mak Haji belum haji. Ya sudah, sebagai permohonan maaf saya, Mak Haji saya berangkatkan melalui travel adik saya pakai visa roda berangkat 300 juta. Tuh cara Allah. Makanya pulang nanti jangan naik kendaraan, bisa jalan kaki. Ya kali. Itu di Cikarang Barat ada polsek Cikarang Barat atau pertigaan masuk dalam sini. Sesuatu yang boleh tapi safari saya. Cara Allah gampang aja. Ingat dulu, saya ada program dengan Mas Agus Iqbal, itu ada program namanya haji gratis dari SCTV. Tukang nasi untung 10.000, cari 10.000, 5.000, cari. Tapi ternyata bukan dari situ. Dari mana? Dari pelanggannya yang senang sama nasi uduk yang berangkat haji. Allah gampang. Yang penting apa? Posisikan diri kita layak dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuk ke materi. Bagi kita yang belum sampai berangkat ke tanah suci, jangan berkecil hati. Ternyata kita bisa mengambil fadilah haji di negeri sendiri. Kata siapa? Kata Syekh Zainuddin Al-Albani dalam kitab Irsyadul Ibad. Kalau di kitab saya itu halaman 211. Syekh Zainuddin Al-Albani ini salah satu ulama India. Kitab yang fenomenal berjudul dari beliau adalah Fathul Mu'in, kitab fikih yang kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Syaqaq. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Syaqaq mensyarah Fathul Mu'in dengan membuat kitab I'anatul Talibin 4 jilid. Syekh Abu Bakar Syaqaq ini ulama Indonesia. Kok bisa? Ya, sanad ulama kita ke beliau dekat. Syekh Abu Bakar Syaqaq punya murid. Kalau dijawab Syekh Mahfud At-Tirmizi.
Siapa lagi? Mbah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jawab. Kalau ke sini beliau punya santri Syekh Mukhtar At-Tharib Al-Buguri Bogor. Syekh Mukhtar At-Tharib Al-Buguri punya santri orang mana? Cipinang Muara, Syekh Marzuki Mirsad. Syekh Marzuki Mirsad punya santri orang Matraman, Kampung Bali, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jadi sangat itu sampai dekat banget. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Balibani itu ada sebuah riwayat, sebuah kisah dari siapa? Dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak berkisah, "Faragtu min haji amman." Aku sudah selesai menjalankan rukun haji. Fanitu fil harami faraitu malakaini nazilaini. Ketika aku istirahat, aku tertidur karena capek habis melaksanakan haji. Pada saat tidur, aku ditakdirkan oleh Allah dibuka kasaf. Ini kalau para kekasih Allah itu sudah biasa dibuka kasaf. Makanya jangan kaget Pak kalau ketemu kiai sepuh, kiai khos di Jawa paling banyak. Saya termasuk, alhamdulillah dapat salah satu anugerah terindah dari Allah. Pulau masih menangi Mbah Muntaha Al-Hafidh Wonosobo. Ini tiap jam kata bukan? Tiap jam kata. Ini boleh jawab apa Sunda? Orang Sunda ya? Ayah Sunda. Di Wonosobo saya 5 tahun. Itu luar biasa. Sering menyaksikan kejadian-kejadian luar biasa. Nah, siapa ini? Abdullah bin Mubarak ini dibuka kasyafnya oleh Allah, menyaksikan 2 malaikat turun. Ini 2 malaikat turun ini ngobrol. Kalau bahasa Jawa ini jagungan, nek bahasanya Kiai Makmur jagungan. Jagungan. Ngobrol. Kata malaikat satu, ini nanya apa ngobrol sama malaikat yang lain. Kam hajju minan nasi fi hadzal 'ami. Berapa jumlah yang berangkat haji tahun ini? Nanya sama malaikat yang satu, dijawab. Faqala sittu mi'ati alfin, 600.000 jamaah haji pada zaman itu. Sekarang berapa juta? Dari kita aja ada 4 juta ya, ada apa dari Indonesia 200.000 ya. 200.000. 600.000 kata malaikat. Fakam kubila hajjuhum. Nanya lagi nih malaikat, berapa yang diterima hajinya? Jawab malaikat yang satu menyedihkan. Lam yuqbala hajjun ahadin minhum. Tidak ada satupun yang diterima oleh Allah ibadah haji. Ya Rabbana. 600.000 aku pun kadang-kadang diterima. Subhanallah. Lakin rajulun fi Dimashqi yahsibun nahyu ismuhu muwaffaqun. Tetapi ada seorang laki-laki namanya Ali Al-Muwaffaq dari Damsyik Damaskus. Damsyik, kalau di sini Damsyik. Seorang apa? Yahsibun nahla, seorang tukang lam yati lil haji walakin kubila hajjuhu. Beliau tidak berangkat haji, walakin kubila hajjuhu, tapi Allah terima ibadah hajinya. Enggak berangkat haji tapi diterima oleh Allah ibadah hajinya. Kok bisa seperti itu? Wa bi barakatil haji kubila hajjul
kulli, berkah hajinya ini al-wafat, Allah menerima haji yang 600.000 itu. Ini Abdullah bin Mubarak kaget, beliau terbangun. Fantabahtu faqasadtu Dimaska wa wasaltu ila babi. Aku bangun dari tidurku, kemudian aku sadar tentang mimpiku, kemudian aku bergegas mencari yang disebut oleh malaikat itu tadi. Di mana? Di Damaskus. Dikejar ke Damaskus, dicari yang tukang sepatu di sini. Di mana ya? Oh, rumahnya di Solo. Ada apa Tuan Syekh? Tidak sampai ketemu aja. Dicari. Yang mana? Itu tuh rumahnya, yang catnya warna putih. Di samping diketok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar seorang laki-laki, ditanya oleh siapa? Oleh fakharaja ilayya rajulun fas'altu an ismi. Aku bertanya kepadanya tentang nama. Dijawab, ana muwaffaqun, aku muwaffaq. Dalam riwayat lain lengkapnya Ali al-Muwaffaq. Ini kemudian langsung bertanya Abdullah bin Mubarak, ayyun khairun kharaja minka hatta wajadta hadhihi darajah. Kebaikan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mampu menaiki tingkatan derajat ini? Derajat apa? Wahai Muwaffaq, ketahuilah aku bermimpi setelah aku istirahat dari melaksanakan haji. Apa mimpinya? Semua jamaah haji yang 600.000 itu tidak diterima oleh Allah satupun. Tapi berkah dari apa hajimu, Allah terima. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Akhirnya Al-Muwaffaq ini berbicara, wahai Tuan Syekh, sebenarnya memang aku pun sama merindukan untuk bisa ke tanah suci. Aku menabung bertahun-tahun dari hasil jerih payahku sehingga aku mengumpulkan fahasaltu salasami'ati dirhamin. Aku sudah mengumpulkan 300 dirham. Untuk mana? Untuk berangkat haji. Tetapi itu aku urungkan. Kenapa? Wahai Syekh Abdul Mubarak, di sini ceritakan, wa kanat imraati hamilan. Pada saat itu istriku lagi hamil. Biasa kan kalau istri lagi hamil kan kelakuan suka aneh-aneh. Yang pernah hamil nggak di belakang? Berapa kali? 3. Orang tua kita dulu bener nggak? 10 kali. Anaknya 15. Betul? Anaknya 15, ibunya 1, jadi anaknya. Ada yang jadi dokter, insinyur, guru, dosen, pengusaha. Anak 15, ibu 1, jadi semua anak. Zaman sekarang kemarin Kiai, anak 15 belum tentu bisa ngurus ibu 1. Benar nggak? Alhamdulillah ini, mudah-mudahan anak-anak kita pada soleh. Ya Allah, itu lagi hamil, mintanya kan yang aneh-aneh. Melihat rice cooker dibuka, asap nasi kuah. Melihat penggorengan di atasnya ada acar kampung. Melihat suami ibu-ibu di sana, giliran suami pulang bawa amplop coklat tebel, kagak gue. Ibu-ibu di sana, ibu-ibu di sini masya Allah. Istriku sedang
daging 1 kilo dagingnya, kuahnya 15 liter. Serius, bagi-bagi ke tetangga, jangan tetangga itu doang. Ya kan sunnah begitu. Daging 1 kilo, kuahnya 15 liter. Baru saya akhirnya apa? Suamiku, bau apa ini masakan kok enak banget ya? Tolong cari. Dicari. Namanya suami siaga. Siap sayangku, jangankan buat nyari makanan itu, mau nyari yang lain saya cari. Akhirnya apa? Dicari dari rumah ke rumah, nemu 1 rumah. Di mana 1 rumah itu ada ibu lagi masak sayur, daging, disamperin. Bahasa kita aja nih, bahasa kita ya. Pok yang masak ini ya? Iya bang, kenapa bang? Enak amat ya pok. Emang apa bang? Istri saya nyium aromanya kayak banget. Terus apa? Boleh nggak pok saya minta masakannya? Maaf, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kata si pok ini, fahuwa halalun lana wa haram alaikum. Ini makanan halal untuk kami dan anak-anakku, tapi haram buat kalian atau buat kami dan atau buat selain kami. Bingung kan? Loh, kok bisa begitu? Coba cerita. Pak, ini saya mau cerita aja nih ya. Saya ini orang miskin. Ini anak-anak saya 3 belum makan, udah 3 hari. Kenapa? Ya gak ada makanan. Emang bapaknya mana? Bapaknya kabur. Kabur kemana? Itu kecantol di luar. Wafat ayahnya. Oh, ini anak yatim. Ya anak yatim. Maaf, ini kok halal untuk kalian tapi haram tuh. Iya, ini adalah yang saya masak daging bau. Kenapa? Himaran mayitan faqata'tu minhu qit'atan. Aku melihat apa ada bangkai himar. Saking gak ada makan lagi, aku potong dagingnya, bawa dimasak. Buat apa? Buat ngasih makan. Astagfirullahaladzim. Kata siapa? Ali Al-Wafaq. Udah selesai masaknya. Buang. Tunggu sebentar. Balik ke rumah, diambil itu duit yang berapa? 300 dirham, dibawa ke ibu-ibu ini. Kemudian apa? Wa a'taituha wa qalat laha anfiqi ala aitamik. Udah nih duit dari saya. Ibu belanja, beli. Mungkin kalau kita beli beras kan, beli beras. Paling enggak yang kualitas petro, jangan yang rendah. Boleh. Wah. Akhirnya apa? Ali Al-Wafaq pulang ke rumah cerita sama istrinya. Wahai istriku, abang nggak jadi berangkat haji. Kenapa? Sudah abang menikah. Apa kata istrinya? Mirip kayak ibu-ibu di sini. Mirip kayak ibu sini. Kata istrinya, abang bahagia sekali aku memiliki suami seperti abang. Masya Allah. Enggak kayak mama di Solo. Suami berangkat Jumatan di razia. Mama di Solo. Suami Jumatan di razia. Kantongnya pas di kantong saku kanan diambil ada warna merah 3 lembar. Bang, apaan bang? Duit. Ujung lakuan. Ke masjid bawa 3 lembar warna merah. Emang apa? Jadi gue tukar. Ditukar warna abu-abu. Mak di Solo
pindah dari sini. Bahagia ini luar biasa. Akhirnya apa? Apa yang disampaikan oleh Ali Al-Muwaffaq? Innal hajja fi babidani fa aina sesungguhnya hajiku ada di depan pintu tetangga. Fa aina lantas harus kemana lagi aku cari haji? Niat itulah, ungkapan itulah yang membuat Allah ridha, diberikan gelar haji mabrur untuk walaupun belum tidak berangkat. Dan berkah perilaku ini Allah ridha terhadap yang 600.000 jamaah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya tentang haji mabrur, apa jawaban Rasul? Al-hajju mabrur it'am ta'am wa ifsa'us salam. Di riwayat lain, it'am ta'am wa tayyibul kalam. Sejatinya kata Rasul, haji mabrur adalah karakter yang setelah pulang haji makin banyak memberi kepada orang yang membutuhkan dan senantiasa menebar kedamaian. Mudah-mudahan wasilah dari pertemuan kita yang saat ini Allah ridha, Allah catat dalam takdirnya kita yang hadir di sini bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada berapa menit ya? 10 menit? Oke. Barangkali ada yang ngobrol? Nah, jangan bertanya, ngobrol aja. Kalau ditanya, silakan. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaannya ada Bu? Semuanya diem. Paham lagi? Ayo kesempatan bertanya masih ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah kurban yang sudah meninggal. Apakah diterima apakah itu sunnah haji? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya. Kurban untuk yang sudah meninggal. Oh, Boleh atau tidak? ya. Ya. Berkurban untuk orang yang sudah wafat boleh. Boleh. Di dalam kitab Ihyatul Thalibin dibuka bab tentang tentang kurban, bab udhiyah, ya. Bab udhiyah itu dibolehkan berkurban untuk orang yang sudah wafat. Sama haji juga boleh berhaji untuk orang yang sudah wafat dengan syarat yang melaksanakan haji sudah berhaji. Contoh Kiai Mahmud, beliau berangkat lagi haji, sampai di sana niat, ya Allah saya niat haji untuk ibunda atau untuk ayah anda atau untuk kakek, silahkan gitu. Tetapi yang melaksanakan haji sudah berhaji duluan, ini yang disebut dengan badal haji. Jadi boleh berkurban untuk orang sudah wafat, boleh. Insya Allah akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah wafat. Jelas? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita duitnya pas-pasan, kan? Terus kita berangkatkan orang tua dulu. Siapa orang saya? 2006 saya berangkatkan orang tua saya. Berangkat tuh, duit kita kan habis untuk hajinya. Terus dia untuk pulang, saya tapi ada duit. Terus
sejahtera. Nah, maksud saya ini apakah kita mendahulukan orang tua kita atau kita yang berangkat dulu gitu kalau keadaan begitu. Nanti kita ada yang bilang makruh memberangkatkan orang tua dulu waktu dalam berangkat. Kalau jika doa penjelasan jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberangkatkan orang tua terlebih dahulu kalau kita. Saya belum mendapat keterangan kalau diberi masukan ke dalam kategori makruh. Enggak, saya belum. Tetapi begini, ini salah satu bentuk birrul walidain, ya, memberangkatkan haji dulu orang tua. Mudah-mudahan dengan memberangkatkan haji orang tua, memudahkan orang tua berangkat haji, insya Allah akan menjadi wasilah kita juga dimudahkan oleh Allah untuk berangkat juga, gitu kan. Walaupun memang kalau saya mungkin di sini ada yang pernah mendengar, saya dulu dapat kesempatan haji sama Abu Yafurat kalau Ronyok Menes itu Wawayarab, itu pernah sempat beliau bilang kalau diumrohin sama orang, dihajiin sama orang, berusaha untuk menolak. Misalnya saya ketemu Kiai Mahmud, kamu ada jatah di umroh, berangkat ya. Kalau saya dulu, beliau mengajarkan dihindari, diberangkatkan oleh orang lain. Nggak tahu pada saat itu alasannya apa, tapi yang pasti saya pernah dapat ijazah dari beliau seperti itu. Karena gini, saya sedikit cerita ya, 2 menit. Pernah dengar wayangan salah satu waliullah di Tanah Banten, Abuya Timnya. Itu beliau, kalau beliau mau berangkat haji, bisa ngomong, jangan, saya berangkat haji, berebut orang banyak posisinya. Tapi beliau berapa kali ditawarkan oleh jamaah. Kenapa? Ini luar biasa. Begini. Tapi ini untuk beliau ya. Gini. Ketika beliau ngomong, kunau cek kabar kedai. Kalau Abah berangkat ke tanah suci, berangkat haji, Abah cuma menunjukkan kewajiban Abah sendiri. Ya, menunjukkan kewajiban Abah sendiri. Tetapi Abah mengorbankan ribuan jamaah kewajibannya. Apa? Nah, satu hari Abah ngajar di majelis Sakwe Timkani. Dalam satu majelis tidak kurang dari 200 jamaah. Satu hari 3 kali 600 jamaah. Dikali 40 hari berangkat haji, Abah sudah mengorbankan jamaah tidak haji berapa ratus dan berapa ribu. Itu cara berpikir beliau. Tapi ternyata apa? Pernah dengar ada kisah seorang wanita ketika di tanah suci kehilangan paspor, beliau nangis di Jenis Mahir, ya Allah, gimana ini? Gimana? Ada yang menteri dia bilang, Buya, Abu Yatin, Buya ada di sini. Kamu kenapa nangis? Buya, paspor saya hilang, Buya. Ya udah, Buya berkata boleh siap ya, beliin Buya itu tuh kalau di sana apa itu moya. Keluar, bawa aku. Pas di situ, ini Buya, lupa rotinya. Pas bilang rotinya, siap Buya balik kanan. Beliau sudah ada di pintu dapur rumahnya di mana? Itu ada kisah yang begini. Jadi banyak orang yang menyaksikan saya bersyukur kepada Allah lagi nunggu sholat Jumat di Masjidil Haram, semua ada kakek-kakeknya dan ada askar dari Mesir. Sebenarnya kayak kaburannya itu saya pernah mendapatkan. Saya bersyukur kepada Allah yang salah satu anugerah terindah dari Allah buat saya ketika di sini. Jadi memang
Kalau sampai kepada ranah hukum makruh saya belum ketemu. Tetapi saya yakin apa antum lakukan adalah bentuk dari birrul walidain. Yakin memudahkan orang tua ke tanah suci, insya Allah menjadi wasilah Allah itu kita dimudahkan bisa ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memusatkan pikiran kita, mengisi hati kita dengan khusyuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Duhai Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, sungguh Engkau Maha mengetahui kami yang hadir di tempat ini, kami yang hadir di tempat yang mulia ini di masjid ini ya Allah. Kami adalah orang-orang yang senantiasa berharap ya Engkau mengangkat kami untuk menyempurnakan hukum Islam kami yang kelima ya Allah. Ya Allah, malu rasanya ya Allah, jika kami wafat nanti hukum Islam kami belum sempurna ya Allah, mudahkan Allahumma yassir lana ziyarah وآمنا بك محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تموتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, takdirkan kami untuk kami ya Allah. Kami akan bisa menginjakkan dua kaki kami di dua tanah suci ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon izinkan kami bertawaf mengiringi Ka'bah ya dengan menggandeng tangan orang-orang tercinta kami ya Allah. Dengan menggandeng tangan anak kami ya Allah, dengan menggandeng tangan orang tua kami ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Dalam pandangan manusia ya Allah, kami orang miskin ya Allah, kami bukan orang yang berpengaruh, kami hanya pekerja biasa ya Allah. Tapi kami yakin Kau Maha Kaya ya Allah, dan Kau Maha Berkuasa ya Allah. Kami mohon ya Allah, mudahkan kami ya untuk bisa sampai ke tanah suci ya untuk menyempurnakan hukum Islam kami yang kelima ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami bermohon, kami bermunajat kepada Engkau dan kami mengadukan setiap permasalahan kami kepada Engkau ya Allah. Sungguh Kau mengetahui ya Allah. Angkat semua kesulitan kami ya Allah. Angkat semua kesulitan kami ya Allah. Allahumma la sabla illa ma ja'altahu sabla wa anta taj'al azana idza syi'ta sabla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, untuk anak-anak kami ya Allah, muliakan anak keturunan kami ya Allah. Soal-soal anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jika kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya ampuni kami ya Allah. Jika kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jangan Kau timpakan keburukan kepada anak-anak kami sebab keburukan kami ya Allah. Ya Allah, muliakan anak keturunan kami ya Allah. Cerdaskan anak keturunan kami ya Allah. Soleh-solehkan anak keturunan kami ya Allah. Cabut kebodohan dari anak keturunan kami ya Allah. Cabut kebodohan dari anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya 'Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal 'alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
sempurnakan hukum Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Ada hukum yang wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.